Ntar Pak, maaf, salah yang ditutul. Apa? Ya, udah ya. Ya, oke, sekarang. Oke. Ya. Saya sebenarnya udah ganti tadi, ini bukan persamaan persepsi, tapi ini pembekalan. Tapi kok keluarnya kayak tadi. Nggak apa-apa, isinya hampir sama. Cuma tadi saya tambahin sedikit, tapi nggak apa-apa, nanti saya ambil diskusi aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat sore, kita langsung saja. Terima kasih Pak Sobirun atas kehadirannya. Jadi nanti Pak Sobirun bisa menambahkan apabila ada kebijakan ataupun perubahan yang ada di apa yang sudah coba kami susun. Ya, untuk mahasiswa semua, Bapak Ibu semua, dan ini enggak Bapak Ibu semua ya, ada anak-anak juga ya, anak-anakku yang tercinta. Waktu praktek untuk masuk ke stase gerontik ini dimulai pada hari ini sebenarnya 15 November sampai dengan 4 Desember. Jadi akan menempuh selama 3 minggu ya. Masalah nanti ada tanggalnya yang ada sedikit perubahan itu sangat insidentil karena satu dan lain hal di mana ada mahasiswa yang harus mengambil perawatan jiwa di sela-sela itu. Ya, tapi kita melalui ini karena 3 SKS maka harus ditempuh dalam waktu 3 minggu ya. Nah, ini jumlah mahasiswa udah pada tahu ya, Semarang 147 dan Magelang 36 orang. Untuk target kompetensi yang harus dicapai adalah ini ya. Ini adalah standar dari AIPNI yang tidak bisa kita rubah ya. Jadi ini udah standar seluruh Indonesia untuk professionals itu harus mengambil target kompetensinya ini, yaitu COPD, pneumonia hipostatik, dekompensasi kordis, hipertensi, BPH, diare, KEP, fraktur, artritis, dan diabetes. Ya, tapi karena sesuai dengan keadaan sekarang yang belum 100% bisa kita ke rumah sakit atau ke panti lansia, maka mungkin tidak semua penyakit ini bisa kita temui ya. Jadi silakan nanti menyesuaikan dengan di daerah tempat tinggal rumah, tidak harus hanya di sebelah rumah atau di depan rumah, tetapi di lingkungan RT. Kalau tidak ada di lingkungan RT, maka bisa diambil di lingkungan RW ya. Kalau nggak ada di RW berarti lingkungan kelurahan. Nah, berarti tidak ada yang tidak dapat kasus ya. Kasusnya tidak sama dengan yang kasus bridging kemarin aja diambil gitu, enggak bisa ya. Jadi ini adalah kasus baru yang dikelola secara mulai dari awal ya. Jadi silahkan nanti diambil dari salah satu karena mengelola 2 kasus maka berarti ngambil 2 jenis masalah yang ada pada pasien ya. Nah, itu untuk kasus ya. Kemudian kita masuk ke keterampilan keperawatannya, yaitu melakukan komunikasi efektif, pemeriksaan fisik dan screening kesehatan, pemeriksaan terkait sesuai kebutuhan keluarga, edukasi kesehatan sesuai kebutuhan lansia, membuat media edukasinya. Ini sebenarnya bisa dilakukan pada pasien kelolaan itu secara komprehensif ya. Jadi komunikasi efektif. Jadi udah pada tahu ya bagaimana cara komunikasi pada lansia. Kalau memang dia menggunakan alat pendengaran, maka pastikan dia dulu pakai alat pendengaran. Kalau dia tidak nampak, maka pastikan pakai supaya apa yang kita lakukan itu dia tahu dan jelas ya. Kemudian melakukan pemberian intervensi keperawatan, melakukan pemberian terapi modalitas dan komplementer sesuai dengan masalah yang ditemukan pada lansia tersebut, kemudian melakukan koordinasi dan rujukan sesuai kebutuhan apabila itu membutuhkan rujukan ya. Misalnya dari
rumah, dia nggak pernah ke puskesmas, maka kita boleh kita menemukan itu dan ternyata orang puskesmas nggak tahu, maka kita membawa dia ke puskesmas. Ya, kalau dia sudah pasien puskesmas dan tidak harus dirujuk ke rumah sakit, maka kita menemani dia untuk minta rujukan ke rumah sakit. Begitu ya. Kemudian melakukan tindakan preventif dan promotif pada lansia. Ya, antara lain senam kebugaran, brain gym, ya. Kemudian tadi ada masukan senam apa ya? Senam wajah ya, kalau nggak salah. Tadi Bu Desa minta dimasukkan senam wajah karena senam wajah itu sekarang dianjurkan untuk lansia karena untuk meningkatkan produksi saliva, ya, produksi saliva untuk mengurangi karies pada lansia. Karena kan lansia kadang banyak diam gitu ya. Jadi senam mulut ya, senam mulut apa senam wajah? Senam wajah, Ding. Senam wajah. Apa Bu? Iya, senam wajah. Silakan nanti dicari di Google ya seperti apa itu senam wajah. Oke. Nah, luaran mata kuliah ini karena ini adalah nurse, maka harus ada produktivitas ya. Yang kita dapatkan nanti karena ini sesuai dengan akreditasi yang terkini, yaitu harus ada luaran dari mata kuliah ya. Nah, di sini nilai kumulatif batas minimal lulusnya adalah 75. Ya, itu nilainya B. 75 ya Pak Sobirun ya? Ya, Ya, 75 ya B ya. Kemudian media edukasi kesehatan elektronik sebanyak 20 produk. Karena saya menghitung kelompoknya ada 20, maka ini kita buatnya 20 saja. Berarti satu kelompok itu membuat satu pembimbing gitu. Kan ini ada 20 pembimbing. Kadang-kadang satu pembimbing membimbing 2 kelompok, enggak apa-apa, itu dibuat aja satu produk. Ya, media edukasi kesehatan elektroniknya. Kemudian juga membuat manuskrip literatur review terapi modalitas dan komprehensif komplementer sebanyak 20 draft. Jadi juga ada membuat satu kelompok satu. Berarti satu kelompok ini membuat 2 ya, edukasi kesehatan elektroniknya dan kemudian manuskrip literatur reviewnya. Kemudian dihasilkannya HKI, beberapa video dan materi penyuluhan. Itu nanti yang meng-HKI-kan adalah pembimbingnya, ya, pembimbingnya atau gimana nanti ditambahin Pak Sobirun deh, ya, kita sedang mengusahakan. Mungkin tidak semua, tapi kita pilih beberapa yang baik, ya Pak Sobirun ya, kita pilih beberapa. Berarti yang memilih dari koordinator kerjasama dengan pengelola. Pak ini yang mana, ya, gitu. Sehingga kita hakikan dan kita usahakan dananya dari institusi. Kemudian dihasilkannya 10% laporan kasus yang terbit di jurnal. Nah, ini boleh jurnal mana aja. Kita juga udah punya jurnal kok di sini. Ya, tidak harus pada saat mata ajar ini berlangsung, tapi bisa kita usulkan dan bisa mungkin masuk pada periode penerbitan jurnal berikutnya. Yang penting sudah memasukkan laporan ke jurnal, ya. Jurnalnya tidak harus yang internasional enggak, tapi jurnalnya jurnal-jurnal apa Pak namanya? Nasional boleh. Ya, nasional. Ya, 10% dari 20 berarti ya 1 atau 2 ya? 2, ya. Kan kita 20 nih, ya. 2 berarti ya bolehlah 2 ya, nanti dibantu oleh institusi. Ya. Kemudian tugas yang harus dilakukan adalah mahasiswa selama praktek diberi penugasan mengelola 2 kasus saja, ya. 1 kasusnya penuh selama 1 minggu, jadi pasiennya diikuti selama 1 minggu, tiap hari didatengin untuk melakukan tindakan. Jadi ada perencanaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah jelas itu sampai hari terakhir evaluasi. Saya kira enggak susah kok ini ya. Jangan dianggap susah ya, karena kita berkunjung aja ke rumah pasien, Pak, sudah makan belum? Belum. Coba gimana Pak makannya, bisa nggak? Nah itu aja udah satu intervensi. Bagaimana kita memotivasi dia untuk makan? Tergantung dari udah langsung dibuat laporannya. Jadi nggak usah dianggap itu beban. 3 hari ya. Ini kasus resum yang kita buat
kasus resum. Jadi silakan berarti mengambil 2 kasus, apakah satu pasiennya diare, yang satu pasien diabetes. Nah, itu udah 2 kasus. Atau mungkin yang satu hipertensi, yang satu depresi, ya, bisa. Jadi sebenarnya kasus di lingkungan kita itu banyak sekali yang bisa kita cari. Kemudian melaksanakan implementasi perawatan berdasarkan hasil-hasil untuk EBP. Ya Bu, monggo. Yang sesuai dengan permasalahan pasien ya. Pasien-pasien insomnia, perawatan luka DM, pijat ringan, hipertensi ya, dan seterusnya. Kemudian melaksanakan seminar kasus. Nah, ini seminar kasus ini hanya satu ya. Kita ambil misalnya 20 kelompok ya. Kita ambil misalnya 2 kelompok lah ya. 2 kelompok yang kita seminarkan secara bersama-sama ya. Jadi mungkin bisa dibagi kalau Magelang sendiri, Semarang sendiri karena kalau gabung 183 terlalu banyak ya. Nah, kemudian atau bisa kita bagi 2. Kelompok 1, 2 sampai 5 satu kelompok. Nah, nanti sendiri-sendiri ya. Pembimbingnya kita bagi. Nanti untuk pelaksanaannya nanti kita pikirkan lagi. Sebelum dan sesudah praktek melaksanakan pre dan post conference, mencapai target kompetensi, kemudian mahasiswa setiap hari membuat laporan kegiatan harian dalam bentuk reflektif jurnal. Ya, jadi menulis reflektif jurnal karena ini kita tidak bisa luring, saya tidak bisa membaca bukunya. Biasanya dulu kita membuatnya pakai buku tulis ya. Sekarang Bapak Ibu nulis saja di selembar, ya, lembaran tersendiri khusus hari pertama tanggal berapa, hari kedua tanggal berapa gitu ya. Apa yang dilakukan, ngapain, respon pasiennya bagaimana, lalu tindak lanjutnya bagaimana gitu ya. Itu dibuat seperti diary lah. Kayak kita menulis diary gitu. Lalu pengalaman apa yang dirasakan menyenangkan atau menyebalkan gitu ya. Ke pasien lansia atau membosankan. Nah, tulis sajalah apa adanya. Terus membuat WOC, jadi berarti WOC itu 2 saja. Setiap kasus dibuat WOC-nya, ya. Kemudian melakukan pengkajian lengkap termasuk screening. Nah, ini udah Bu. Susah. Ya. Oke. Ya, kemudian katanya Bu Lucy udah memberi apa sih metode GIPS yang diberikan oleh Bu Lucy untuk menulis reflektif jurnal ya. Katanya sudah pernah diinfokan. Kemudian implementasi yang dilakukan direkam dalam bentuk video ya. Karena kita daring, kan kita nggak bisa melihat langsung nih. Saya sebagai pembimbing, maka dikirimlah videonya. Video singkat aja. Nggak usah dari mulai ini sampai Z. Nah, apa sih yang sudah dilakukan pada lansia tersebut gitu ya. Jadi karena kita nggak bisa datang, maka yang kita lihat hanya videonya gitu dan dikirimkan ke Healthy pembimbing masing-masing. Nanti di Healthy akan saya buatkan rumah-rumahnya ya, rumah pembimbing untuk hasil yang Semarang. Kalau yang Magelang mungkin silakan Magelang juga bisa membuat. Semua mahasiswa membuat media edukasi ya elektronik untuk pasiennya sendiri, pasien kelolaannya ya. Kemudian membuat media edukasi elektronik sesuai. Nah, ini yang kelompok. Jadi kelompoknya 1 ya. Mana mungkin kalian sudah membuat satu kelompok 10 orang itu membuat, silakan pilih 1, bisa dibuat untuk kelompok ya, dilengkapi lagi ya. Semua kelompok mahasiswa membuat manuskrip review terapi modalitas ya, dibuat dalam kelompok yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, ini kayaknya sudah videonya. Terus kemudian minggu pertama itu di buku ada, di buku panduan, nanti malam insya Allah sudah selesai saya edit terakhir ya. Minggu pertama itu mengelola kasus, kan 1 minggu ya. Terus minggu kedua mengelola kasus resum yang 3 hari ya. Kemudian seminar kasus kelompok ditentukan seminar kasus kelompoknya. Kemudian minggu ketiga
itu ada panel expert dan evaluasi individu. Jadi evaluasinya evaluasi kelompoknya adalah seminar, kemudian evaluasi individunya adalah kasus dengan pembimbingnya masing-masing. Kemudian ada panel expert, itu harus hadir semuanya karena kita akan mengundang orang yang expert yang akan membicarakan tentang masalah-masalah pada lansia. Kami tadi baru itu secara singkat apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Nanti ini PPT ini akan saya kirimkan ke kelompok. Cuma saya nggak tahu saya grupnya ya. Silahkan mungkin nanti saya kirimkan ke salah satu Bu Iis. Nanti Bu Iis yang akan mengirimkan ke kelompok. Begitu. Saya aja Bu, ke saya sih. Oh, Nje. Ya. Pak Sobirun, tapi jangan lupa lo ya. Oh enggak. Suka sudah lupa mulai, soalnya kebanyakan kerjaan. Iya, sudah mulai jadi pasiennya Bu Titin ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mungkin saya sedikit Bu Titin. Silakan Pak, ditambahkan. Kenapa tadi disampaikan ada yang prakteknya itu nyelip seminggu gitu. Jadi begini. Logika kita membuat jadwal, mengajukan surat praktek untuk yang di RSJ Magelang itu tanggal 6 Desember sebetulnya, tetapi kalau tanggal 6 Desember sana tidak bisa rumah sakit jiwa, sehingga dia malah menerimanya mulai tanggal 29 November, sehingga teman-teman 36 mahasiswa yang ada di Magelang nanti setelah tanggal 27 stop dulu, baru langsung ke jiwa. Nanti diteruskan lagi. Setelah akhir jiwa dilanjutkan lagi, nambah lagi yang 1 minggu. Itu ditambah 4 orang dari Semarang. Ya, 4 orang dari Semarang, karena yang praktek di rumah sakit jiwa Magelang itu ada 40 orang. Demikian ya, mohon maaf karena ini kebijakan dari rumah sakit jiwa, kita daripada nanti semuanya nggak karu-karuan, maka saya buat seperti Berarti itu. Cuma sedikit ya Pak, cuma beberapa orang ya? 40 mahasiswa Bu, 36 di Magelang, 4 dari Semarang. Oke. Ya. Sudah kita tuliskan itu mahasiswanya. Terima kasih Bu, moga dilanjut Bu. Ya, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang bertanya mungkin. Ingin bertanya Bu Titin, saya Dedi. Monggo Pak Dedi. Nuwun sewu, barangkali saya tadi terlambat masuk. Ya. Berkaitan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, ada tugas kelompok, ada tugas individu, nggih. Nah, yang tugas kelompok itu dimulai dari minggu pertama sudah berproses, dan kelompok yang tugas individu juga minggu pertama sudah berproses, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Tugas kelompok itu kan membuat media edukasi itu loh, Pak. Ya, nanti untuk judulnya mungkin saya tentukan setelah saya selesai ini ya Pak, karena supaya tidak numpuk gitu. Misalnya tentang perawatan kaki pada diabetes misalnya. Nah itu nanti ada yang membuat perawatan kaki pada diabetes, ada yang membuat nutrisi. Nah, nutrisi pada diabetes kayak gitu. Jadi beda-beda nanti judulnya. Kan hanya 20 nih materinya. Ya. Jadi jenengan bikinnya salah satu apa nanti baru membuat. Oke? Untuk yang tugas individu akan dievaluasi minggu keberapa, Bu? Ketiga, Pak. Minggu ketiga, nggih. Nggih. Nggih, udah Bu, matur suwun. Minggu ketiga. Ya. Jadi sami-sami. Kalau ada yang mau minggu kedua udah siap nggak apa-apa, Pak. Misalnya minggu kedua, Bu, kami udah siap nih untuk ujian. Loh, itu cuma menceritakan apa yang sudah dikerjakan saja kok, Pak. Nggak berat-berat. Saya dapat pasien ini, datanya begini, masalah yang saya rumuskan begini, yang sudah saya lakukan ini. Jebret, lihat kan fotonya. Gitu. Ini loh, Bu, yang sudah saya kerjakan. Untuk format pengkajian gerontik ada nggih, Bu? Ada. Nanti Bu Iis bisa kasih. Oh, nggih.
Nggih, matur suwun, Bu. Ya, Terima J. kasih. Sama-sama. Ada lagi? Butin, maaf saya terlambat tadi depannya nggak tahu. Jadi Nggak Yang apa-apa, penting Bu. Bu Tento lah. J. Jadi intinya yang kelompok membuat media edukasi, yang individu membuat askep dan manuskrip, Bu. Betul, manuskrip itu kelompok, Bu. Oh, kelompok. Ya. Jadi yang individu askep nggih, Bu? Askep saja, Bu. Nanti Askep. kita aturi itu. Apa? Kita aturi semuanya ini. Terima kasih, Bu. Slide-nya. Ya. Sama buku. Askep saja, Bu. Dengan lengkap di depan pakai kontrak gitu, Bu, semua ya? Atau kontrak. Enggak usah ya, Bu. Pakainya bukan kontrak, Bu, pakainya apa tadi? WOC. WOC ya. WOC itu pengganti dari pendahulu, apa sih namanya? Laporan pendahuluan itu loh, yang banyak-banyak itu. WOC ya. Ya, kita cuma butuh WOC 1 lembar. Kenapa, Bu? Untuk WOC sendiri ada formatnya juga, Bu Titin? Enggak ada, Pak. Contoh-contohnya banyak itu, Pak. Contoh WOC. Bukannya udah pernah bikin WOC? Belum? Sudah, waktu bridging. Yang kemarin iya, betul. Ya, bikin satu. Pak Dedi kebanyakan yang dipikir itu, Pak Dedi. Tenang, Pak Dedi. Ya, santai aja, Pak. Enjoy aja sambil ngelamun-ngelamun nulis. Oh ini, nanti jadi deh lembaran ambil kerja lah, Bu. Bismillah, mudah-mudahan. Ya, bismillah. Nanti kalau udah lewat, senangnya, kok bisa ya saya ngelewati ini ya, ya Allah, ya Allah. Pokoknya sehat. Ada lagi yang masih bingung? Iya. Ya, monggo, Bu Nani. Ya, untuk buat kegiatan harian itu semacam logbook atau gimana? Yang untuk kegiatan harian. Pakainya itu ini, Bu, reflektif jurnal. Formatnya katanya gimana? Bu Lucy udah ngasih, Bu. Katanya Bu Lucy udah ngasih. Tadi bilang sama saya. Saya sudah ngasih pakai metode Gibbs itu katanya. Metode betul. apa, Bu? Gibbs. Metode Gibbs, ya. Coba diingat-ingat. Yang kurang tahu kayaknya. Oh ya, mungkin di kelompok ini ada yang tahu, Bu. Jadi sebenarnya reflektif jurnal reflektif jurnal itu seperti orang membuat diary, Ibu. Mungkin zaman kita dulu nggak biasa ya, Bu. Ya. Jadi Ibu menulis hari ini, hari Senin, tanggal berapa, saya mendatangi seorang lansia. Terus bercerita di situ. Romanita iya. Bocor gantian dulu. Yang berbakat ini asik ini. Ini bisa saya stop share ya, supaya saya bisa lihat wajah yang lain. Saya stop share bisa ya? Bu, materinya kita dikasih ya, Bu? Oke. Boleh, nanti saya kirimkan di Bu Iis, nanti Bu Iis. Karena kan saya nggak masuk kelompok ini. Kelompok mahasiswa. Jadi nanti perpanjangan tangannya melalui Bu Iis ya, Bu Iis ya? Ya. Kok nggak akan apa lagi saya sudah. Iya kan, Apa Bu Titi? Bu Titi. Ibu, mohon maaf, ini ada berita. Ibu saya sakit, saya lupa belum unmute ya, Bu ya. Mohon maaf. Ya, Fiaman ini. Saya unmute nggih, mohon maaf. Siap. Ya, ada pertanyaan lagi kah? Apakah sudah jelas ya? Berarti saya simpulkan ibu-ibu dan bapak-bapak, mahasiswa semua hanya membuat 2 kasus. 1 kasus dikelola selama 1 minggu, yang 1 kasus dikelola selama 3 hari. Ya, itu tugas individu. Nah, apa yang dilakukan pada tugas individu? Biasa mengkaji seperti biasa, screening ya, screening itu harus screening work balance scale, screening MMSE, screeningnya depression scale, ya, TUG, ya, kemudian screening apa lagi?
Indeks Bartel. Ya, indeks Bartel. Ketemu Ya, silahkan Bartel malah Index. beneran. Ya, itu aja. Mr. Dedi. Ibu, mohon izin Bu. Ya. Untuk mengenai pengumpulan di Healthy, karena itu yang difasilitasi dari Semarang Ibu, apakah kelas Magelang tidak difasilitasi sekalian Ibu? Ya, nanti difasilitasi Mbak difasilitasi ya Mbak. Ya. Terima kasih Bu. Lalu untuk yang Magelang ini kan tadi kalau tidak salah intinya itu kita melakukan praktek di RSJ lebih dahulu Bu. Betul. Berarti untuk ujian tulisannya perawat lulusan tahun 2020. Berarti ujiannya minggu ketiga setelah selesai. Ya, setelah selesai praktek di RSJ Ibu. Ya. Oke, baik. Berarti antara tanggal 20 sampai 23 itu, ya? 23 Desember gitu. Ya. Oke, baik. Bu. Pak Sobirun, berarti Ya. ini kalau misalnya kita minggu ketiga mengadakan panel expert, ini yang di Jiwa berarti bisa ikut ya, tetap ya? Ya tetap wajib ikut ya. Ya Mbak, berarti walaupun Anda prakteknya di Jiwa, tapi kalau misalnya ada panel expert di minggu ketiga, ya antara tanggal 27 sampai tanggal 4 itu, berarti tetap bisa ikut. Karena kan daring tuh. Kalau nanti panel kan expertnya daring Bu. Untuk jiwanya luring Bu, sudah luring Bu. 7-4 Desember jiwa. ya Bu? Ya Bu. Nanti kita Desember ya, 7 Desember. Kita range Bu. 27. Tanggal 20 antara tanggal 27 sampai 27 Desember. Kok Desember ya? November Bu. November sampai November, tanggal Bu. 4 Desember. Jadi biar ini Bu nanti kita range, mohon maaf. Kita arrange sebelum 27 November sudah ada panel expert sehingga tidak akan mengganggu aktivitas di Jiwa karena di Jiwa luring kok. Oke. Ya. Ya. Apakah masih bingung? Nah, tugas kelompoknya kan hanya 2 ya, berarti seminar. Seminar itu kan bisa diambil dari salah satu kasus aja di kelompok. Disepakati kasusnya siapa yang mau diseminarkan, ya. Kemudian membuat tadi media edukasi, ya. Nanti yang kita tentukan judulnya. Kami tentukan judulnya. Video apa buku? Jadi jangan video semua, ya. Video atau media edukasi buku gitu ya. Kemudian setelah itu membuat manuskrip. Satu kelompok 1. Padahal satu kelompok tak lihat tuh ada yang 10, ada yang 15 ya kalau nggak salah ya. Nah, saya hanya melihat dari pembimbingnya aja. Pembimbingnya ada 20, saya bikin 20 kelompok dah gitu aja. Kalau kelompoknya cuma 5 gitu malah nanti repot. Biar nggak terlalu banyak juga kita melihat. Nanti yang menentukan nanti dari kita, dari koordinator dan pengelola, mana nih yang mau kita hakikan gitu ya. Jadi mohon maaf, nanti kalau siapa yang terpilih makalahnya atau videonya yang kita ambil untuk dihakikan, mohon maaf itu nama pembimbingnya kita masukkan loh. Ya. Jadi nanti nama pembimbing dan nama mahasiswa. Ya. Gitu. Karena itu luarannya juga, luaran dari mata ajar ini sekaligus membantu institusi untuk memenuhi akreditasi. Jadi harus ada luarannya. Silakan, masih ada yang perlu kita diskusikan? Izin bertanya Bu Titin. Ya, silakan Pak Yakob. Saya Yakub Sunatan Ibu dari Purworejo. Mau minta izin kalau misalnya tadi dijelaskan pengambilan data untuk pasien kan dilakukan di lingkungan masing-masing. Kebetulan saya kan menyambi kerja Ibu, kalau saya ambil data dari rumah sakit apakah boleh? Nanti untuk perawatan yang 1 minggu nanti saya ikuti sampai Bangsal. Kebetulan kan saya di UGD Ibu. Nanti kalau di UGD kan cuma pengkajian awal, nanti untuk nantinya saya ikuti sampai ke Bangsal apakah iya? Diizinkan Ibu Pak. Ya. Siap. Ya. Dimudahkan aja Pak. Terima kasih Ibu. Karena itu nanti diambil salah satunya dari target kompetensi yang ada tadi ya Pak ya. Karena dari AIPNI itu targetnya.
Jadi silakan Bapak mau ambil COPD kah, Iya. Bapak mau ngambil fraktur atau apapun yang ada di target kita itu. Ya. Ya. Iya. Silakan. Lebih bagus lagi Terima kalau kasih, jenengan Bu. sampai follow up ke rumah ya Pak ya. Dia pulang, kondisinya di rumah gimana, perawatan di rumah dia mampu apa enggak gitu. Karena itu sebenarnya tanggung jawab kita ya. Sampai dia pulang. Seumpama rumahnya bisa dilakukan home visit lebih bagus lagi gitu. Jadi ada kesinambungannya. Itu puas banget loh Pak, kita jadi perawat tuh puas banget. Saya dulu jadi mahasiswa seneng pokoknya, jauh pun tak parani. Kenapa? Karena ternyata di rumahnya itu nggak mendukung, nggak support dia untuk sembuh gitu. Sehingga itu betul-betul jadi kita itu namanya perawatan paripurna ya, mungkin ya. Jadi kita datang ke rumah, edukasi keluarganya, edukasi untuk tempat tinggalnya, apalagi lansia. Ini kalau begini bisa cedera. Nah, itu akan lebih jos itu. Pokoknya nggak bisa dihitung dengan kepuasan finansial lah pokoknya itu. Lahir batin itu pokoknya. Sambil Iya, beramal. Bu. Ya silakan Pak, yang lain monggo. Apakah Terima kasih masih banyak Bu Titin. ya? Bu Titin mungkin menambahkan saja Bu. Ya, monggo Bu Is. Ya, yang terkait tadi video di Healthy, mungkin teman-teman nanti ngirimnya jangan videonya ya, tetapi linknya, karena kalau dikirim video nanti Healthy-nya yang tidak muat. Berarti pakai itu ya Bu, Google. Linknya Jangan dikunci dulu. Linknya saja, TU-nya jangan dikunci ya. Linknya saja Bu, nanti yang di upload di Healthy. Oh iya betul, karena itu terbatas ya Bu Is. Nggih, Kalau nggak salah terus. 1 MB kalau nggak salah ya. Ya, 1 MB ya. Lebih, cuman kalau semuanya ke sana satu poltek nggak muat nanti. Oh iya, betul. Betul sekali. Monggo kalau ada yang ditanyakan, jadi seperti itu. Atau mungkin juga bisa sesuai persetujuan ini mungkin ya Bu Iis, persetujuan dengan pembimbing ya. Misalnya saya menghendaki dikirim dengan Google Meet gitu. Jadi link alamat Google Meet-nya aja yang dikasih ke kita, nanti saya tinggal buka gitu. Ya, nanti untuk Bu, dokumen akreditasi Untuk kan kitanya mungkin arsipnya Bu. Betul. Dicek Ya, di situ ya. Nggih. Oke, ada lagi? Damar Darmawan. Bu. Cukup. Mas Made, Mas Made. Pal. Made. Nggih, Oh, Pak. ada Made ya di sini ya. Iya. Nggak tahu. No question, ya. Apakah sudah cukup karena udah sore? Ruangan saya udah mau dikunci tuh. Mas J udah nginceng-nginceng, jangan dikunci. Iya. Ya. Oke. Itu ya. Monggo Pak Sobirun, masih ada tambahan Pak Sobirun? Saya rasa sudah cukup, jadi silahkan ini dilaksanakan dengan baik. Kemudian ini nanti sebentar lagi juga kalau yang di stase gerontik ambil karya ilmiah akhirnya gerontik, sudah untuk merencanakan, silahkan. Itu nanti pembimbingnya juga akan di-share, nanti dibimbing oleh pembimbing akademik, tetapi ujiannya nanti dengan pembimbing klinik begitu. Oke. Seumpama mau ngambil kasus yang udah dikelola ini mungkin juga bisa ya Pak Sobirun ya? Bisa. Sebagai Ya. pengkajian awal, Iya, udah betul, tahu. bisa. Iya, bisa untuk kiannya. Kebetulan saya kan pembimbing gerontik juga. Silahkan kalau mau ngambil kasus ini kan lebih mudah. Nanti tinggal meneruskan ke tahap-tahap berikutnya. Lebih perfect lagi nanti. Ya kan? Sebagai awal. Jadi tidak mempersulit lah ya. Memudahkan malah. Ini udah selangkah lebih maju. Bu Titin boleh tanya? Mau Bu. Askepnya itu kan 2. Ya. Berarti cari yang masalah yang berbeda ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Misalnya Bu Wiji ada diare. Pasien lansianya diare, yang satu hipertensi gitu, Ya, Bu. bisa. Iya. Nah,
luka bakar misalnya ya. Ya, cuma kan susah Bu nyarinya luka bakar. Di saya ada yang habis kesiram. Oh, gitu ya. Iya. Malah beneran tuh Bu. Iya. Ya udah itu nanti diseminarkan ya Bu Wiji ya. Belum kajian tuh. Misalnya mukanya tegang semua makanya harus jangan tegang-tegang, santai aja, kita nikmati. Oke, buat seminar Karena ini kelompok yang pelajaran ngerjain bareng-bareng ya. Semua harus diajari, harus bahagia, ya. Enjoy. Nah, harus ketawa, pokoknya setiap ketemu harus ketawa minimal 3 kali. Ya. Kalau nggak bisa, nanti saya rujuk ke Pak Yakob. Asal jangan tertawa sendiri Pak Sofirun ya. Betul lah ya itu. Ajak teman-teman kalau ketawa Pak. Itu ya, itu Pak Yakob itu urusannya kalau sudah sendiri itu ya, ketawa sendiri. Kalau tidak ada seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa mengantarkan sukses semua. Ingat, tolong semua harus selesai tepat waktu ya. Jadi kompetensi tercapai dan selesai tepat waktu. Jangan menambah beban pekerjaan Kaprodi ya. Tahun ini Kaprodi ditugasi suruh jadi debt collector lo ya. Gitu ya. Oke, saya kira cukup ya semuanya Bapak Ibu. Ini anak-anak Damar, Made, ya. Noni ya, dan Noni juga di sini ya. Yang penting kita semua sehat. Pokoknya lakukan aja tugasnya sesuai prosedur dan dengan enjoy. Nggak usah merasa terbebani. Ya, bisa lakukan sambil nulis. Terima kasih Bu Titin. Rencana luring tetap ya, mulai stase jiwa luring ya. Biasanya dihabisin Kak ya. Siap-siap Kak. Rumah sakit kerudungnya dipakai mau pulang. Semarang, Klaten. Jadi beli bakso enggak? Ayo. Ya. Panel expertnya tadi minggu keberapa Pak? 3 ya? Ya, kita rencanakan akhir minggu kedua aja lah Bu, biar gitu, yang di jiwa biar tidak terganggu ya. Oh iya benar-benar. Minggu kedua, oke boleh. Segera saja kita buat suratnya kalau gitu Bu nanti. Siapa orangnya? Ada pertanyaan dari Mas Jemi, kapan ke Semarang? Sekarang ke Semarang juga boleh. Siapa itu yang tanya? Jadi begini ya, tolong Pak Jemi ya. Kapan untuk ke Semarang ya? Sekarang juga boleh, tetapi kami merencanakan untuk praktek itu tanggal 6 Desember. Kalau yang di Semarang itu 6 Desember. Sehingga tolong diantisipasi dengan ini persyaratan untuk perpindahan ini ya. Jadi screening COVID-nya dan lain sebagainya. Sehingga tolong itu diantisipasi ya. Jadi 6 Desember itu sudah mulai praktek di rumah sakit jiwa. Ya. Berarti luring ya Pak? Luring ya, luring. Mas Jemi ini dari mana ini? Dari Kalimantan Barat Bu. Dari Pontianak. Ayo ke Semarang sekarang juga nggak apa-apa Mas. Biar ini ketemu dengan teman-teman yang lain. Ya Bu, terima kasih. Nanti saya orientasikan. Wah, kampus mantap. Tuh sudah ada yang berkenan loh. Ya, siap. Bahkan kalau sudah kita akhiri Bu. Ya, terima kasih semuanya. Yang penting sehat semua. Enjoy ya. Semoga semua lulus tepat waktu. Amin. File dikirim tuh ya, saya gitu. Nanti segera saya share. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Bu Titi. Semoga Ibunda sehat ya Bu. Ya, sehat lah. Cepat sembuh ya, amin. Saya live ya, izin live ya. Bu, terima kasih Bu. Tapi jangan lupa